Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan ini bisa membahas kembali tentang muamalah di kita, dan mudah-mudahan memberikan manfaat, keberkahan bagi kehidupan semuanya. Bahasan pada kesempatan ini kita mencoba menyoal tentang akad, karena bagaimanapun akad ini menjadi jembatan apakah sah atau tidaknya proses yang kemudian dilakukan di dalam muamalah. Jadi akad itu berarti perikatan, berarti perjanjian, mufakkah ya, ittifaq antara kedua belah pihak. Dengan demikian maka ketika ada akad maka ada ijab, ada qabul ya, karena begitu ada ijab, perkataan melakukan ikatan, pernyataan itu, lalu ada qabul, pernyataan menerima ikatan tersebut. Ini menjadi satu bentuk pemahaman umum di kita, dan karenanya rukun dari akad itu diantaranya adalah adanya sighat, akad tadi, ada pihak ya muta'aqidain yang sedang berakad, ada objek yang sedang diakadkan. Jadi pada perspektif ini kita bisa melihat betapa transaksi kebajikan itu semua bisa menjadi wilayah dalam akad tabaruk. Contohnya adalah qard, rahn, hawalah, wakalah, wadiah, dan lainnya. Nanti kita rinci satu persatu. Bagaimana dengan akad tijarah? Akad tijarah di dalam perkembangan sekarang banyak dilakukan dengan misalnya sistem akad yang bersifat ba', ya, murabaha, ada yang salam, ada istisna ya. Ada yang kemudian musyarakah ya, murabaha, dan selanjutnya kita akan mencoba melihat pada sisi akad tabaruk ini. Akad tabaruk kita bisa mengenal banyak jenis akadnya, apakah itu qard, apakah rahn, atau sampai wakaf, bahkan kita bisa melihat sisi-sisi akad tersebut. Nah, sebelum pada akad yang lebih jauh, kita mencoba melihat betapa kemudian di dalam persoalan akad ini ada hal-hal yang terkategorisasi. Pertama, pada sisi bahwa akad itu bisa menjadi sesuatu yang sah, bisa juga tidak. Maka syarat akad sendiri itu banyak. Di antaranya adalah syarat yang wajib ada, pihak yang berakad ya. Ada juga syarat itu menjadi tidak terlaksanakan maka menjadi gugur, satu bentuk ijab ya, atau akad yang dilakukan bersama. Maka beberapa hal yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami sekarang ini, ketika kemudian ada proses ya akad itu, ada akad yang bisa dilakukan dengan mencapai tujuan-tujuan yang halal, ada dengan tujuan yang tidak halal, maka itu sudah menjadi satu akad yang gugur sejak awal. Nah, apabila seorang kemudian melakukan akad, maka hal-hal yang terpenting dilakukan adalah pertama adanya tinjauan yang berlaku. Pertama adalah pada sisi tinjauan penamaan ya, musamma, akad yang musamma, atau kemudian akad yang ghairu musamma. Musamma di sini namanya adalah seperti jual beli, sewa menyewa, perkawinan, itu yang musamma. Yang ghairu musamma itu seperti penamaan yang ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka di tempat-tempat yang kemudian menjadi beragam di seluruh dunia tentu. Lalu ditinjau dari segi syariatnya, maka akad itu bisa menjadi akad yang musyara'ah ya, yang dibenarkan oleh syariah, ada yang mamnu'ah tadi, ada yang gugur, yang dilarang ya, ada akad yang sahih, ada akad yang fasid. Nah, hal yang lain yang penting saya kira untuk kita ketahui juga, pada sisi akad itu apakah lalu bisa dijalankan atau tidak, ada yang disebut dengan akad yang nafis, yang sempurna, ada yang mauquf, yakni akad yang dilakukan tetapi ia tidak memiliki kuasa untuk melakukan itu ya. Dengan demikian maka akad ini berlaku apabila telah mendapatkan persetujuan dari para pemiliknya. Baik, kita lihat ya satu persatu dari sisi-sisi tadi keragaman akad tabaruk. Satu adalah akad qard. Akad qard ini meminjam tanpa mengharap imbalan. Jadi ini banyak dikembangkan untuk lembaga-lembaga zakat, organisasi sosial ya, atau perbankan syariah.
dan bahkan kemudian dikembangkan juga secara individual. Nah, rukun tentu dari akad ini ya adalah ada muqorrid, ada muqtarid, ada ijab qabul, ada qard, ada barangnya ya, yang kemudian dilakukan bersama. Di sisi akad rohan, ini akad yang menahan salah satu harta peminjam ini sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kita bisa mengenal ini sebagai sesuatu yang lumrah di masyarakat kita ya, betapa kemudian kebiasaan menggadaikan ya, kebiasaan karena dililit hutang ini secara muamalah boleh dilakukan. Bagaimana dengan akad hawalah? Akad hawalah ataupun akad wakalah, kalau hawalah berarti pengalihan hutang dari seorang kepada orang lain. Ini biasanya sering dilakukan oleh siapa? Oleh institusi perbankan syariah ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai mengalami itu, kecuali kepepet ya. Lalu wakalah, penyerahan delegasi, pemberian mandat ya. Dan wakalah ini mesti harus dipenuhi juga bagaimana kemudian pemberi kuasa untuk para penerima kuasa dan juga objek yang kemudian dikuasakan. Bagaimana dengan akad yang lain, misalnya akad wadiah ya, ini titipan wadiah itu yang banyak dikembangkan di era-era sekarang. Betapa kemudian transaksi wadiah itu ya menjadi satu hal yang penting di dalam persoalan kekinian. Termasuk di dalam akad itu adalah akad kafalah, juga akad wakaf. Nah, wakaf menjadi concern bersama karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di dunia, tetapi sampai sekarang ini belum cukup banyak diberdayakan. Banyak faktor pada sisi manajemen, transparansi, profesionalisme, SDM dan lain sebagainya, termasuk tentu budaya dan kesadaran masyarakat untuk kemudian membiasakan berfilantropi Islam, yakni melalui wakaf dan juga zakat. Tentu ini menjadi persoalan bersama. Mudah-mudahan ke depan ada kesadaran bersama untuk jauh lebih maju pada sisi pengembangan wakaf ini. Insya Allah nanti kita bahas juga pada kesempatan yang lain. Nah, karena keterbatasan waktu akan saya persingkat beberapa menit lagi tentang akad bai', jual beli. Jadi ahallallahu bai'a wa harrama riba itu menjadikan landasan kita halal untuk jual beli dengan cara yang mabrur, dan kemudian haram adanya riba. Bagaimana lalu dengan bai'? Bai' itu ketika kemudian ada rukunnya terpenuhi maka sah, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab qabul. Harga ini menjadi kesepakatan, syukur bisa dilakukan sebelum jual beli. Karena seringnya kemudian terjadi jual beli yang tidak berujung pada kerelaan karena harganya di luar dari kesepakatan awal, termasuk adalah bai' salam. Nah, sistem online sekarang ini ya, gratis ongkir dan sebagainya, harus dipastikan barang antara yang dipesan dengan fakta barang yang kemudian diterima mesti ada keselarasan. Kalau tidak maka di situ harus ada kesepahaman bersama. Begitu kemudian kita mencoba melihat betapa kemudian dalam hal jual beli ini menjadi manfaat yang lebih luar biasa di kemudian hari, termasuk adalah tentang bai' al-istisna ya, jarah dan lain-lain sebagainya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa bahas lagi di kesempatan yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.